di SLB dan SMP. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Hotel Adelia. Pada siang hari ini kami dari panitia mau memberikan informasikan yang pertama dasar kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama anggaran yang pertama dari Direktorat Perbis tahun 2024. Alhamdulillah kita mendapatkan anggaran sebanyak 2 kali. Besok tanggal 12, hari ini tanggal 12 dan besok tanggal 19. Anggarannya ya yang saya Pak Kepala tidak maksimal nih, karena anggarannya masih terlalu mepet sekali. Biasanya kita kalau mengadakan kegiatan di aula gitu Bapak Ibu semua. Kalau kemarin saya sanjang sama pengawas, Pak, kalau di hotel gitu. Walaupun anggarannya tidak maksimal ya terbatas, kita berusaha memaksimalkan bisa di hotel ya. Di Waswabidi Muhawalah Kepadu Insolmati Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam dan Kemenang Kota Semarang. Pak Imam ini saya pikir sudah cukup populer. Jadi tidak usah kenalan. Pak Imam siapa paling berbobot itu nih Pak Imam. Pendidikan kemana aja Pak? Dan dia itu tidak pernah susah. Dari Pak Imam ini orangnya memang sportif. Hormati Pak Kasih, semoga selalu sehat. Amin. Bapak pengawas PAI hadir utuh ini ya. Tidak Bapak Dr. Andes Tadi Pak Syihabuddin, Pak Ozin, ini pendamping panjenengan, mentor kita semuanya yang sudah malang melintang ya untuk bisa menyerap, tahu ya, dan banyak pengalaman untuk kita guru-guru yang masih junior ini. Maka dekat-dekatlah dengan beliau ya, tidak usah terlalu sungkan untuk minta informasi karena tugas panjenengan terlalu berat ini. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, guru-guru PAI mulai dari TK, ya, SD maupun SMP. Rekan kami dari seksi PAI yang saya hormati, saya turut bersyukur ya karena Pak Imam ini, Pak Kasih memprakarsai kegiatan yang cukup penting saya pikir ya, karena guru itu ngasih terus materi pada siswa tapi gurunya nggak pernah dikasih apa-apa. Ini kalau zaman dulu memang tidak masalah ya, guru dulu itu nggak pernah KKG, nggak pernah, apalagi kodiklat itu nggak pernah, asesor dan guru itu mangkat pulang bajunya cuma itu terus ya. Karena gajinya nggak ada apa-apanya tapi ikhlas dan itu mampu memproduk beberapa orang yang saya pikir sekarang sudah menjadi orang-orang yang bermanfaat. Saya juga bersyukur ya, di samping memprakarsa ini memang menghadapi tugas dan misi berat seorang guru PAI ini, dan mungkin Pak kita secara personal itu jalan sendiri, harus ada kolaborasi. Kita tidak butuh orang pintar saja, orang yang bisa kerjasama, orang yang bisa merespon dinamika di lapangan, termasuk problematika pendidikan agama itu apa, sekaligus dia mendiagnosa terapinya apa. Kita nggak lagi zamannya guru itu yang penting datang mengajar pulang, jadi turun gaji turun makan guru itu tidak usah sekarang. Kalau masalah kesejahteraan sudah nggak pikir lagi, semua sudah. Tapi dari gaji itu dan tunjangan panjenengan punya tugas menghalalkan dari penghasilan. Maka Pak Imam tadi pesan, absenlah panjenengan sesuai dengan jam. Yang kemenang pakai pustaka, Pak Imam betul ya. Di samping itu di sekolah-sekolah, di TK, di SD, SMP itu ada juga absensi. Diperintah atau tidak, ya itu merupakan komitmen kita bahwa gaji yang kita terima di awal itu, atau gaji kita, tunjangan kita bukan terima di akhir loh, ya. Terima dulu baru kerja. Ya. Beda orang kerja lepas itu, kerja dulu baru dibayar. Sekarang uang sudah habis untuk makan anak, istri, suami. Kita kerjanya reda-reda itu kira-kira berkah itu enggak? Berkah itu abstrak. Kalau berkah itu adalah punya anak, ya anaknya gampang dikandani, itu berkah. Bojone enggak rewel, itu berkah.
Kalau uang nggak berkah, delalah itu kan susah, Pak. Mudah keluarnya, sulit hasilnya, dan jarak terus anak-anaknya itu kan. Maka kita ini sekarang orang-orang yang memiliki komitmen agama yang baik, apalagi guru PAI, kita harus yakin betul bahwa Allah itu memiliki misteri dari sebuah rezeki itu harus kita manage. Ya mendingan tidak usah banyak-banyak, tapi tata kelolanya baik selalu itu. Jadi komitmen kita bersama Bapak Ibu sekalian agar kita ini dalam tugas ini memiliki makna ganda. Yang pertama tugas-tugas negara dan tugas agama. Panjenengan harus memulai dengan penataan komitmen diri dan integritas. Ini barang abstrak yang susah dimaknai. Tapi kita bersyukur juga karena tadi Pak Imam ya kenal Pak akan menang gitu ya, yang sudah puluhan tahun. Kita baru setahun Pak. Kita baru setahun. Saya pikir ya perlu kenal Pak tadi ini. Kayak opolo jadi. Beda dengan saya cuma satu Pak, gaji dan tunjangan. Tunjangan saya lebih besar itu Pak, lebih besar sedikit daripada panjenengan. Kalau tugasnya jenengan pasti nggak akan marry dengan saya. Nah, jenengan hanya marry tunjangan saya ya nggak dicek namanya. Saya itu Sabtu nggak hari Sabtu, Minggu dari Minggu, malam nggak sedih Pak. Sampai anak istri saya ada jalan-jalan itu nggak ada waktu. Karena kita ini ngurusi semua bidang sosial keagamaan di Kota Semarang ini. Sudah saatnya kemana kepalanya harus datang, ada yang dipanggilkan bisa, ada yang mau ditunda bisa. Hari ini tadi kalau kita ngeliat ini Pak, ini Putri yang belakang ini adalah pembukaan kegiatan yang museum itu tingkat nasional di luar situ. Saya bayangkan kalau kegiatan itu tak jalankan mungkin Pak, itu sampai siang nggak selesai. Maka ada yang didelegasikan. Ini PCNU dan kelihatan kita delegasikan. Artinya kita kalau nggak bisa menata diri, itu di sini main sambat dong. Sambat itu gimana kok? Itulah namanya orang hidup gitu. Kalau kita pensiun besok, kita baru tahu Pak, boleh gajian itu aneh. Orang itu kalau masih kerja gini maunya istirahat, kalau sudah istirahat maunya dia kerja. Terus itu orang. Istri saya dulu pernah WB di SMA Monogiri sana. Tak suruh berhenti karena anaknya 3 kecil-kecil. Kemudian anaknya besar, dia bilang, Mas, aku akan nganggur, tak pengen kerja. Jangan gimana? Teman-teman saya di kantor yang kerja dulu pengen kaya. Jangan yang di rumah dikasih uang malah pengen kerja. Itu kurang gawe. Tapi setelah saya pikir mau manusia memang susah ya dipikir. Itu manusia. Bapak Ibu sekalian, saya belum atur sedikit saja. Jadi tugas panjenengan itu memang sangat mulia meskipun berat. Karena masyarakat sekarang ini sering saya sampaikan, ini baru butuh. Negara kita ini baru membutuhkan seorang generasi ke depan itu yang memiliki multi keilmuan. Terutama sekarang yang mendasar yang dibutuhkan oleh orang-orang tua, pimpinan negara kita adalah orang yang memiliki komitmen keagamaan dan moral. Sebab orang yang memiliki komitmen agama, artinya dia itu paham agama dan menjadi pengamal agama yang baik itu, itulah yang bisa diandalkan. Dia itu kan punya parameter penilaian perilaku itu. Sekarang ada orang banyak yang sudah tidak pernah menjadikan agama sebagai standar itu banyak. Kemaksiatan dan pelanggaran yang terus dilaksanakan dan banyak dilaksanakan orang, kalau sudah sering itu dikira itu barang tidak maksiat. Susah kita. Jadi pacaran itu saya ditanya Pak, menurut Islam pacaran definisinya kayak apa? Orang pacaran dulu zaman orang pacaran itu barang tabu Pak. Ojo berdua di tempat-tempat sepi. Tapi sekarang saking banyak orang seperti itu merupakan hal biasa. Bukan cuma perilaku itu Pak ya. Potongan-potongan di kantor, di bank, anggaran. Dulunya itu barang yang nggak baik gitu Pak. Tapi ternyata kanan kiri kok semua potong semuanya. Ini jadi baik itu malah jadi. Orang dulu komitmen karena gaji harus dihalalkan. Absennya dia terus pulang berangkat itu tepat.
temennya itu kepalanya malah ngajari dia itu sok telat, dia pulangnya duluan gitu. Jadi ini malah hal biasa. Sekarang ada yang depannya dia tepat waktu, pulang tepat waktu nih, kalau siang itu dolan terusnya ada. Ya. Nanti golek ini pada saat duhur itu hilang. Datang jam 3:30, padahal jam 4 udah pulang. Diterus-teruskan kayak begitu. Artinya apa bagus sekali ya? Sebenarnya kita tuh pelanggaran-pelanggaran itu kalau sudah mengkristal dalam diri kita itu penghambat virus untuk bisa berpikir objektif. Maka saya sampaikan, sebenarnya kita ini sekarang baru diharapkan oleh banyak kalangan bisa mempersiapkan generasi-generasi yang memiliki komitmen agama. Agamanya paham, perilakunya bagus, ya, tata pergaulannya standar. Syukur kalau cerdas dan pintar. Syukur kalau cerdas dan pintar. Tak balik ya. Wadine orang pakai pinter, pakai cerdas. Nah, saya milih orang yang benar. Orang yang memiliki karakter keagamaan yang baik, perilaku yang baik. Karena orang yang beragama baik itu pasti mengembangkan sifat jujur, disiplin, kerjasama, inovatif, toleran, dermawan. Itu sifat-sifat yang dibutuhkan oleh banyak kalangan. Syukur kalau dia cerdas. Maka orang dulu itu sering kali lagi, yang penting itu anak itu mondok. Orang gak pernah pikir besok kalau di pondokan mau kerja apa tuh gak ada orang. Jaminannya kalau mondok pasti di sana ada pembiasaan kebaikan. Kerjasama itu sederhana, memanage uang yang hanya sedikit. Kalau dia tidak masak, dia tidak makan. Kalau dia tidak nyuci, dia tidak punya pakaian bersih. Itu potret pondok saat itu. Sehingga orang kalau pulang pondok itu laris. Santri pulang itu penting banget. Yang nampan itu banyak. Orang dulu gak pernah berpikir itu terus terjadi maafnya. Karena dengan jaminan moral dan pembangunan agama yang baik itu, sesuatu yang susah itu menjadi mudah. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki hanya 1 kilo beras. Itu bersyukur dia. Ketika dia jujur ya Allah ada kekurangan, orang-orang yang produk pondok dan paham agama itu gak pernah susah mengkocornya oke. Gak punya uang, banyak utang itu malah rasa sedih, mengkocornya juga banyak. Itu stabilitas hatinya itu lebih kuat orang-orang yang terdidik dengan nilai agama. Orang sekarang gak begitu. Taunya hidup itu hanya uang. Ya. Kemudian kalau gak ada uang gak bisa hidup. Hidup itu adanya hanya kompetisi, ambisi, ya. Persaingan, harga diri, tampilan. Itu orang-orang gak gitu sih ngetanya duit itu kan. Dan mahalnya sekarang ini biaya hidup itu mudah. Tapi kalau gaya-gaya yang hidup yang gak itu susah. Ini orang kalau sudah diberikan materi-materi agama dengan cara efektif oleh para guru yang qualified cara mendidiknya, ditambah dengan pengalaman-pengalaman pribadinya, anak itu akan menjadi anak-anak yang tangguh memiliki dasar agama yang baik. Cukup pusing pemerintah memikirkan orang pintar yang tidak punya moral dan agama. Bapak Ibu kalau memiliki anak, ya, agak rewel sedikit itu mentek duit. Saya punya teman itu dulu dari Monogri Pak Satino. Kuliah itu di UNS itu sampai menghabiskan 12 sapi. Dan dia memotong 2 petak tanah. Model apa? Satu kuliah di IAIN itu perasaan sampai lulus 10 juta pun nggak habis. Satu itu loh Pak. Mau SPP saya itu hanya 90.000 per semester. Ya sarjana betulan. Ya mungkin negeri betulan. Jadi Naib itu dulu kebanggaan. Naib itu sangunya 50.000 per nganten. Ini belum ada gratifikasi loh Pak. Itu belum berkatnya, belum makan di situnya. Nah dia waktu puas tak ijabnya itu malah saat pulang dibawain dia berkat ya. Panen telo dikasih telo, panen apokat kasih apokat. Jika ada yang bilang bapak itu dulu sekolahnya apa sih Pak? Kerjanya kok enak banget. Dokter aja kalah loh Pak. Dokter itu mahal, biayanya lama kuliahnya. Itu yang dihadapi orang sakit. Bapak itu kuliahnya murah. IAIN, yang jangan IAIN.
Bapak itu sekali ijab aja 50.000 tahun 95, 94 itu udah banyak. Jadi saya ijab 5 itu udah jaminan di kantong saya pasti ada 250.000 itu pasti. Gaji saya 350.000. Jadi sekarang kita ini sama Tuhan panjenengan semuanya. Hanya orang-orang dan anak-anak generasi kita yang memiliki pemahaman agama yang kuat dan dia mempraktekannya dengan benar, itulah yang akan bisa hidup secara mandiri, yang dia banyak memberikan virus kebaikan pada orang. Tumpuan yang sedemikian besar itu relevan dengan zaman sekarang, karena orang tua itu sudah tidak seperti dulu lagi, yang waktunya cukup untuk mendidik anak itu dulu itu luar biasa. Saya khawatir ibu karir gini juga, apakah ibu pagi masak juga ini? Tapi saya di Pemkot itu Pak, lewat sana Pak, itu kantin itu isinya wanita semua. Dan saya sinyalir itu pasti ibu rumah tangga semua. Kalau ibunya itu makan sarapannya jajan, terus suami dan anaknya mau makan di mana? Artinya gini Pak, di kantin itu semurah-murahnya tetap 15.000. Itu baru makan pagi, siangnya, malamnya, itu baru dia, anaknya, suaminya. Kalau sehari 15.000 kali 3 bagi yang bersangkutan dengan suaminya berarti 6 kali 15.000 plus anaknya 2. Kalau model-model begini dilanjut-lanjutkan, seberapapun gaji panjenengan tetap tidak akan. Ini pola-pola orang yang harus bisa dikombinasikan. Perintah agama itu jelas ya. Jadi kita ini diberikan instrumen indera kita secara utuh dan sempurna oleh Allah. Ini sejatinya kita tuh mengkalkulasi model-model kehidupan ini. Ketika kita ini sudah melihat karakter orang tua zaman sekarang ini, yang pertama dia tidak punya pemahaman agama. Sebab orang tuanya itu rata-rata dia itu juga bukan orang pondokan, sekolahnya bukan di madrasah juga, bukan pernah mendapatkan pelajaran PAI yang cukup juga. Apa yang bisa kita harapkan dari orang tua yang dia pemahaman agama sudah tidak memadai? Yang kedua, waktunya untuk keluarga sudah kurang. Kalau dulu kan nggak begitu, kita masih kecil itu TPQ masih laris, madrasah diniyah itu di mana-mana ada. Setiap maghrib itu diperintah atau tidak, pasti anak-anak itu pakai sarung berbondong-bondong ke surau. Ngajinya masih turutan itu ya Pak, dulu Pak itu ya. Alif Fatah itu susah banget, lama itu. Tapi nyangkanya juga lama. Sekarang orang tua itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang tua yang utuh membina anak. Dengan dalih mencari rezeki, dia berangkat jam 6 pagi, pulang jam 6 sore. Posisi badan sudah capek, perutnya lapar. Orang lapar itu sensitif, lepas kesenggol aja marah. Ya. Itu aja kalau ibunya masih ibu rumahan lumayan. Kalau ibunya karir juga, misalnya nyindir panjenengan ya yang betul-betul. Kalau ibunya karir juga, waktunya di luar lagi. Kapan anak mendapatkan didikan agama, keteladanan, ngelok ya anak-anak, kowe ora sopan, kowe ora apik, sing apik gini itu kapan waktu? Taunya dia itu anak itu dikasih uang tuh selesai. Dia baru kaget setelah anaknya besar, lulus, pintar, tapi kurang ajar. Orang tua baru sadar betul ternyata mendidik karakter anak yang baik itu bukan cukup dengan porsi gaji sebagian diberikan anak, tidak cukup. Tapi sekarang sudah mulai banyak orang yang sadar bahwa orang tua itu mencoba menyekolahkan anak itu dengan harapan sekali berangkat 2 kali hasil. Karena ben pintar. Tapi sekaligus pada waktu yang sama anak itu harus orang yang taat agama, yang punya hafalan surat-surat pendek untuk SD, untuk TK. Dan dia maunya tidak mau membina langsung, cuma dia maunya urunan duit saja.
Ini aja di sekolah malah sekolah gratis itu ya sangat penting. Jadi mereka itu kemudian dengan kontribusi yang minimal berharap hasil yang maksimal. Itu orang tua sekarang. Maka kalau ini nggak kita fasilitasi Bapak Ibu sekalian, tidak punya tanggung jawab moral, kita selalu guru agama memberikan muatan-muatan agama. Kita akan kaget pada asalnya Indonesia ini dibunuh orang-orang yang pintar, tapi dia pelanggaran. Maka saya sampaikan ketika kakak gitu ya. Jadi tugas guru agama itu apa? Yang pertama dia harus mendidik tentang pendidikan agama, ilmu-ilmunya itu. Tapi nggak cukup yang kita sampaikan itu menjadikan Islam ini sebagai ilmu saja, nggak cukup. Saya juga menyampaikan kemarin, kalau kita ini mengajarkan anak didik pendidikan agama dipahami sebagai ilmu saja, maka dia hanya akan hafal saja, tapi dia sebagai pengamal yang baik. Contohnya rukun iman, rukun Islam itu hampir semua anak-anak itu hafal. Di luar kepala. Jumlah malaikat yang kita ketahui berapa, rasul berapa, malaikat, semua kenal kita. Tapi karena kita menyampaikannya itu hanya sekedar normatif, itu sebagai ilmu, maka dia yang rukun iman dan Islam hafal itu, tidak sedikit dia yang melanggar sendiri tentang rukun iman dan rukun Islam. Karena tidak sebagai dia. Kenapa dikira koruptor, orang-orang yang bikin persoalan itu bukan orang yang muslim baik, Islamnya baik. Apa dia hafal rukun iman? Hafal sekali. Tapi dia korupsi, ya dia pelaku korupsi. Karena kita sering memahami agama yang kita ajarkan ini sebagai ilmu saja. Maka kewajiban kita yang kedua setelah memberikan pelajaran normatif keagamaan adalah kita menanamkan keimanan, keyakinan yang bersumber dari apa yang kita hafal. Ini jauh lebih sulit, Pak. Saya nggak tahu 3 jam setiap minggu di setiap sekolah itu mampu dapat jaringan memberikan pelajaran-pelajaran yang tidak semua detail itu penting utuh. Memberikan pemahaman keimanan kepada anak didik. Ini kalau tidak ada pendekatan emosional, nurani itu susah. Anak itu dididik biar dia seorang yang percaya betul pada Allah. Yang perilakunya besok dia akan takut melanggar semua ketentuan-ketentuan Allah. Itu kan angel, Pak. Gurunya aja sama melanggar aturan. Bapaknya di rumah juga begitu. Jadi setelah pendidikan normatif kita sampaikan, ini loh Pak, rukun Islam, rukun iman, ini seperti ini, harus seperti ini. Tolong kita pastikan bahwa ilmu yang kita sampaikan itu bukan hanya sekedar menjadi hafalan bagi setiap siswa. Kita coba pantau apakah anak itu sudah mengamalkan, setidaknya itu bisa dipraktekkan kalau enggak. Kewajiban kita loh Pak, kalau kepala sekolah nggak mungkin memantau itu. Orang tua taunya style di rumah penting baik gitu aja. Guru kan. Kemudian juga kita ini berharap anak-anak itu tadi di samping normatifnya ilmu agama, pemahaman agama dan keyakinan itu, dia juga kita dorong sebagai pengamal agama yang baik. Pengamal agama ini jatuhnya setelah pemahaman agama yang baik. Jadi kalau kita sebagai guru, jadi sopan santun perilaku itu kan sebenarnya buah dari pemahaman tadi. Disempurnakan dengan panjenengan punya tanggung jawab moral agar anak didik ini menjadi anak-anak yang memiliki akhlakul yang karimah. Maka pendekatan agama ini beda Pak, cara mendidik ini. Saya bukan praktisi pendidikan yang saya punya, tapi kita pernah baca karena kalau kita ini hanya sistem klasikal satu arah dari guru ke anak itu ya susah untuk bisa dipahami. Maka perlunya di pondok pesantren itu ada nilai lebih yang sampai tidak didapatkan dari pendidikan yang lain, itu satu kemandirian. Yang kedua keteladanan dari seorang pengasuh dan pengurus pondok itu ada kepada. Yang ketiga ada pembiasaan. Ini yang bikin karakter tuh. Maka di pondok 6 tahun juga ada ngajinya dapat pinter, tapi dia ternyata orang-orang yang komitmen agamanya baik. Kenapa? Dia selalu melihat orang-orang yang soleh, ibadahnya tertib, teratur. Jadi jam 3 bangun, tadarus, zikir,
itu meskipun yang bersangkutan tidak pernah melaksanakan, tapi melihat sebutannya kayak begitu itu jadi orang yang masuk dalam relung hati. Di pondok pesantren itu tadi saya sampaikan, kalau dia tidak masak ya tidak makan, kalau dia tidak nyuci pakaian tidak punya pakaian bersih, kalau dia tidak memanage sangune itu tidak baik, maka banyak yang tidak bertahan. Kalau orang sekarang boarding namanya itu bukan pondok. Kenapa dia tuh masukkan piring kosong, luar sudah ada isinya. Betul ya? Sekarang anak saya itu mondok itu pakainya laundry. Ibunya tekelan, kalau mau pulang tuh ambil laundry dulu, nitipkan di laundry dulu. Anak zaman apa saya mau mandiri gimana nih? Sudah di kos dibayarkan, tinggal makan, dia masuk uang saku, ini mingguannya untuk jajan di luar. Di pondok pesantren ala produk kita ini, Pak Bojo dengan kan pondok agak lama ini orang susah dulu. Jadi kita ini sebenarnya mau dibanting kayak apa kita dibuat Pak ini. Sebab kecil kosong. Ini artinya apa Bapak sekalian? Tidak sekedar kita menyampaikan aspek normatif. Ya, ilmu itu penting, tapi nilai itu jauh lebih. Kita menjawab kita semuanya, biar anak yang dititipkan kepada kita oleh kepala sekolah dan masyarakat itu setidaknya lulus TK, lulus SD, lulus SMP, dia itu sudah punya muatan-muatan dasar keagamaan. Besok situasi apapun anak-anak itu ketika digoncang oleh situasi, yang ada cuma bersyukur. Ketika dia ditakdirkan tidak beruntung secara ekonomi dan sosialnya, orang itu akan selalu kona'ah. Kona'ah itu tahu tuh ya, tidak ada susah, selalu membandingkan. Alhamdulillah, saya diberi insentif setiap bulan 300.000 rupiah. Kan saya sehat, anak saya kan juga hidup semuanya, dan mereka bisa sekolah semuanya. Isinya hanya itu. Nah, sekarang ini krisis orangnya seperti itu. Memaknai cukup itu dengan nominal masalah. Susah Pak kalau nih Pak, mau ngurus pekerja kabeh, nih SKS mampir kabeh nih Bang kali komunikasi. Mau digawe-gawe dhewe kok sambat karo wong liya. Karena dia apa? Tadi dulu. Orang kalau memaknai cukup itu dengan nominal, seberapapun jadi tidak akan. Orang kemarin dikasih tambah gaji ke 3 gaji. Tanggal 1 malam jadikan buka, sudah perunding ada yang masuk. Nah, kepala kantor atau banyak. Ini tinggal memaknai saya. Kalau dia memaknai, ini kan wajib pemerintah ngasih saya, ya sudah gak bersyukur. Ya Allah, orang tidur. Ya. Saya tidak berkeringat. Tahu-tahu tunjangan saya masuk, gaji saya masuk, nominalnya cukup signifikan. Kalau orang ini dasarnya orang nggak pernah kona'ah, dia malah gini jadi ya rasa mine ya apa ini bakal limpahan. Ini orang gini ini ada saja, sudah cukup ini jadi kalau ini gercak-cakan hati aja. Kita itu cara ngecake hati saja. Nah, orang yang beragama yang didik itu besok orang-orang yang memiliki komitmen yang dia bersyukur, Allah menguji kita sabar. Orang sakit, banyak orang sakit, malah meninggal juga. Kita ini sudah umur 56, saya ini masih hidup kayak gini. Bagi saya kurang apa lagi sih umat Allah diberikan kami? Kan begitu. Urusan orang lain memandang saya kurang apa ya silakan. Mana ada orang sempurna enggak? Saya sudah tak rewangi gini aja masih salah terus. Inilah Ibu sekalian, bagaimana kita ini satu mendidik anak kita biar memiliki komitmen agama tadi. Tapi tolong ini bukan persoalan mudah. Susah bagi orang, bagi guru yang dia sendiri tidak memiliki komitmen. Mendidik orang bisa efektif itu kalau pendidiknya itu juga sebagai pelaku langsung itu akan lebih mudah. Gurunya secara personal aja belum jelas kok. Ngandani orang kamu harus ini. Susah kan itu? Maka saya titip pada ibu dan bapak sekalian guru PKI itu, pastikan dulu posisinya dengan itu sudah mantap. Luar maupun dalam. Potensi pribadi, sosial, dan lainnya, itu harus kita mantapkan.
Guru di rumah masih banyak persoalan. Keluarganya belum stabil. Anaknya masih belum pakem semua. Ekonominya masih murah-murah. Ini mau ngandani anak tuh abot. Kalau kita kembalikan pada komitmen agama bersyukur itu, guru itu pasti berangkat ke sekolah itu dengan senyum. Senyum ya tidak karena terluka ya Pak ya, senyum yang karena fresh. Dia kangen terus dengan siswanya, dididik terus. Karena ketika berangkat itu dia dilepas oleh suaminya dengan senyum yang baik, anaknya sekolah semua, berasnya ada, SPP sekolah sudah dibayar semua, listrik, token, apa Pak itu Pak? Paketan, wifi, sudah semua. Karena saking pintarnya guru ini ngecakain nilai-nilai agama. Sebaliknya kalau guru berangkat posisinya masih nggak jelas kaki, jalan saja nggak tekan sekolah. Sama tuh Pak Siap sering Pak ya. Jasadnya di sekolah tapi pikirannya tuh di mana-mana. Bang boleh sambil. Saya tuh kadang-kadang iseng-iseng Pak ya, tanya kepada Pak Darun itu. Dan ini teman-teman kemenang itu yang punya utang di koperasi berapa sih Pak? Ada Pak Stoyo Pak. Malah mikir dari lunas paling mau tambah kali. Saya diem tapi tak ingat ada orang ini siapa? Padahal dia nanya 3, nanya 2, nanya 1. Saya sering mantul, saya saja. Ini agak sombong dikit. Saya saja itu yang kepala kantor, insya Allah tunjangannya lebih banyak dikit ya Pak ya, banyak dikit. Kalau gaji itu sama. Saya sok ngitung siapa, sok kasih samu dan penting clear gitu ya. Itu saja sebenarnya kalau saya bawa pulang dengan gaji utuh itu Pak. Anak saya 3 kuliah semuanya. Ini adik saya nih. Ya Fairu ini adik saya nomor 6 nih Pak. Tapi tak kandani dia itu. Namanya macam-macam ya silahkan. Hidup yang diatur aja susah, apalagi hidup tidak teratur. Ngatur gaji maksudnya saya itu. Kalau ada orang pulang pegawai negeri setiap bulan hanya bawa uang kurang dari 3 juta. Itu meskipun dohirnya gagah, saya pastikan dia pasti oleng. Anak punya orang pegawai negeri punya anak 2, apalagi istrinya rumah tangga kayak saya ini, bawa uang 3 juta, ada yang kurang dan minus barang loh Pak itu ya. Kok dia bisa bertahan itu? Saya mau belajar dengan dia. Iya, soalnya memanage uang yang sedikit dengan kebutuhan yang banyak, tampilannya kayak gitu, jajan terus malah dia. Ternyata kalau kita melihat orang dari sisi dohirnya itu banyak orang yang kelihatan baik-baik saja. Tapi nanti kita sudah masuk ke dalamnya itu baru sampai. Bapaknya nggak saya mantu diri mawon Pak. Jadi yang bukan pas pulang jadi pulang mikir setiap dalu nih. Ya jujur itu. Kita tuh nggak ingin seperti itu Pak. Kita tuh pengennya mendingan dikatakan orang kita tidak eksis, tapi di dalamnya sudah kuat. Guru agama itu begitu Pak. Kalau masalah pakaian saya kok dipakai itu terus, ya orang itu susah. Anyar diloke, pakaian lawas dilok. Foto-foto diloke yang menurut saya yang lawas saja. Uang itu bisa dipakai untuk penguatan di dalamnya itu. Orang banyak terbalik Pak, senangnya di alam oleh orang luar. Kelihatan gagah, harmonis, hanya mobil. Dalamnya tidak jelas itu malah yang kuat maut itu tidak bisa. Ini apa kontribusinya pada kita sebagai pendidik itu adalah bahwa orang bisa mentransfer value itu pada anak-anak itu dipastikan dulu kondisi panjenengan itu sudah baik. Itulah guru profesional. Kalau guru-guru hanya mentransfer ilmu saja itu belum jaminan dia itu guru profesional. Padahal masyarakat di sana, orang tua itu banyak mengharapkan peran-peran panjenengan agar anak-anaknya terdidik agama dengan baik. Maka Pak Imam atau suwun panjenengan ini kalau misalkan audiensnya ini orang aliyah itu Pak, langsung pesan dari itu. Ya, tapi berhubung ini rekan-rekan kami ini mengajar anak didik yang di SMP ke bawah, ini jauh lebih penting saya pikir. Anak usia emas pikirannya jernih itu ketika anak selesai. Kalau anak SMK, SMA itu berpinter ngandani itu, salah ngandani ya berat. Karena saya itu punya kewajiban moral bahwa Kementerian Agama itu punya tugas untuk penguatan ketahanan keluarga. Saya ingin
matur pada guru agama, anak-anak itu sedini mungkin tolong dimasukkan materi-materi tentang bagaimana ketahanan keluarga. Kalau anak SMA SMK kan setelah lagi paling nikah Pak ya, 18 tahun lulus, paling 2 tahun karena dia akan nikah. Banyak anak-anak kita sekarang ini yang dia itu melangsungkan pernikahan itu terlalu pragmatis pertimbangannya. Sepenting aku senang, gitu. Yang penting wis duwe pekerjaan, bungkus aja lanjut. Padahal variabelnya sangat kompleks. Saya nggak jamin juga guru-guru di sini semua keluarga baik-baik saja. Gitu Pak ya. Saya juga kadang-kadang ada masalah juga Pak. Inilah Bu sekalian, makanya koordinasi yang disediakan oleh PAI ini sejatinya kita itu ingin memastikan komitmen kita ini baik. Karena apa? Hak-hak kita sudah diberikan semua oleh pemerintah, panjenengan punya hutang ya, untuk menjadikan anak didik kita ini anak-anak yang betul-betul memiliki modal komitmen agama yang baik sebagai pemaham dan pengamal agama yang baik sekaligus. Dimulai dari gurunya dulu. Kemudian moralitasnya harus baik juga. Jangan sampai didikan kita ya, apalagi di madrasah itu dia perilakunya kurang bisa menunjukkan nilai-nilai keislaman itu. Ini tugas berat yang diampu oleh kita semuanya, kepalanya, kasihnya, pengawasnya, agar kita ini bisa. Kemudian dari sekian baik itu kita latih dulu Pak, dari hal-hal yang pragmatis dan kelihatan mata. Kedisiplinan. Disiplin itu penting. Kalau orang sudah kecanduan pada indisiplin, itu virus. Jangan mencoba main-main udah disiplin sekali Pak. Cara berpakaian, cara masuknya, cara bicaranya, itu nggak akan sembuh, malah justru akan berlanjut. Paksa diri kita untuk taat pada aturan. Semula berat, tapi lama-lama akan menjadi nikmat. Tapi kalau orang membiarkan diri kita ini lah, yaitu yang berangkat juga tidak apa-apa, itu akan berlanjut. Kemudian performa, panjang guru agama itu beda dengan guru yang lain. Kita bicara keras saja dipotret oleh anak. Kalau guru kimia itu makan sambil jalan, saya pikir biasa-biasa saja Pak ya, meskipun kurang sopan itu. Tapi guru agama kok dia perilakunya misalkan cepat terus viral itu. Betapa penting performa kita. Tidak harus mewah. Yang penting kita ini bersahaja. Latih kesederhanaan, yang penting rapi. Modis itu penting. Modis tidak harus mahal. Senang kalau ada siswa melihat gurunya itu, bapak-bapak terutama itu bersih. Ditabur dengan senyum, ramah, kooperatif. Itu mesti anak-anak akan lebih mudah. Transfer ilmunya itu akan lebih mudah. Dan sebaliknya. Dan yang ketiga, kembangkan kerjasama. Jangan merasa saya ini sudah cukup materi agama saya. Tetap dinamika sekarang terus berkembang. Anak-anak didik kita ini jauh lebih cepat lompatannya daripada gurunya. Mereka browsing setiap hari. Ada pelajaran yang belum kita ajarkan, anak sudah tahu Pak. Oh Pak, itu sudah tahu saya kemarin Pak, saya sudah buka. Guru mau mengajarkan, baru membuka judulnya, anak sudah bilang, Pak, saya sudah tahu Pak. Maka mau diterus-teruskan model-model kayak gini. Malah yang bilang Pak, takut sama itu saya nggak sekolah, nggak apa-apa Pak, saya sudah tahu. Ini artinya ngecek dulu artinya. Tapi kalau kita yang dibegitukan biasa-biasa saja ya lanjut aja. Nah, inilah problematika akhir yang perlu kita selesaikan bersama. Kita punya misi bagaimana anak-anak didik kita ini ke depan menjadi anak yang soleh dan demikian. Hanya cerita-cerita saja, semoga kita ditimbulkan semangat kita, spirit kita untuk bisa mendidikkan anak kita ini menjadi anak yang baik, diawali dari diri kita dulu, menyelesaikan persoalan-persoalan kita yang kita alami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.